Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kesejahteraan, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Em, nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang hukum Newton. Dimana sebelumnya kan saya sudah menjelaskan kepada kalian sekilas tentang gaya. Apa itu gaya, lalu asal muasal gaya itu dari mana, lalu bagaimana perkembangan tentang ilmu gaya hingga saat ini. Nah, review sekilas tentang materi kemarin, gaya itu kan disebut gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda itu dapat bergerak, ya. Kalau yang kita contohkan kemarin itu kan ada beberapa jenis gaya, salah satunya gaya gravitasi, mana setiap benda yang dijatuhkan pasti akan menuju ke permukaan bumi. Nah, itu kan ada sesuatu yang menggerakkan apa, yaitu adalah gravitasi atau gaya tarik menarik antar benda yang disebut sebagai gravitasi. Ada pula contoh kemarin gaya magnet yang bentuknya jenis akan tolak menolak, yang berbeda jenis akan tarik menarik. Nah, itu kan ada sesuatu yang menyebabkan benda itu bergerak. Nah, itulah yang disebut sebagai gaya. Nah, pada bahasan kali ini kita akan fokuskan pada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan juga hukum 3 Newton. Jadi ada 3 hukum, ya. Nah, ini kemarin kan beberapa contoh gaya. Gambar kiri ini ada seorang anak yang menarik busur panah, itu disebut sebagai gaya tarik. Sedangkan gambar sebelah kanan itu adalah seorang siswa yang sedang mendorong meja, itu disebut sebagai gaya dorong, karena siswa ini mendorong meja sehingga meja pun bergerak. Nah, oke, kembali ke pembahasan hukum Newton. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, pembahasannya, pembagiannya seperti ini. Pada hukum 1 Newton itu berbunyi ini, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan, kecuali bila ia dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaannya. Maksudnya bagaimana? Jadi di hukum 1 Newton ini mendefinisikan bahwasannya benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Contoh misalkan ini, saya meletakkan meja di atas tangan saya, meletakkan gelas di atas tangan saya. Gelas selamanya, jika dia tidak digerakkan, dia akan tetap diam. Bahkan sampai pagi pun, jika dia tetap dipertahankan seperti ini, dia akan tetap diam. Itulah yang disebut benda diam akan tetap diam. Contoh lagi misalkan, bayangkan kalian mengendarai motor dengan kecepatan 50 km per jam. Lalu kalian tidak pernah menginjakkan rem dan juga tidak ada gaya gesek yang menghentikan motor. Kira-kira apa yang terjadi pada motor itu? Selamanya motor akan tetap bergerak, dia akan tetap bergerak terus hingga ada gaya yang menghentikannya. Nah, kenapa motor bisa berhenti? Itu karena ada gaya gesek. Gaya gesek antara apa? Antara roda dan juga jalan. Nah, sehingga itu motor diam. Nah, kalau seandainya tidak ada gaya gesek yang menghentikan, maka selamanya gaya akan tetap bergerak. Nah, contoh lain, hukum 1 Newton itu bulan yang mengelilingi bulan yang mengelilingi bumi. Selamanya bulan, selagi tidak ada gaya yang menghentikan bulan untuk tetap bergerak, maka bulan akan tetap bergerak. Nah, itulah yang disebut sebagai hukum Newton 1 tentang gerak. Jadi benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya yang bekerja. Nah, kalau di sini hukum 1 Newton itu dituliskan sebagai sigma F sama dengan 0. Benda yang diam akan tetap diam, dan jika benda yang bergerak akan bergerak lurus beraturan. Itu hukum 1 Newton. Hukum Newton 1, hukum 1 Newton sama saja. Nah, yang kedua, hukum Newton 2 atau hukum 2 Newton. Nah, kalau di dalam hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Sedangkan kalau di dalam hukum 2 Newton atau hukum Newton 2, itu sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Kenapa? Karena di hukum 2 Newton itu ada percepatan. Nah, di sini definisinya. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya, searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Kalau kita gambarkan contoh hukum 2 Newton, misalkan kalian mendorong meja sehingga meja itu bergerak, itu disebut sebagai hukum 2 Newton. Contohnya ini, siswa yang mendorong meja hingga mejanya itu bergerak, maka itu disebut sebagai hukum 2 Newton. Kenapa disebut sebagai hukum 2 Newton? Karena ada percepatan. Kalau kita lihat di sini, karena ada A itu adalah percepatan. Beda dengan hukum 1 Newton. Kalau pada hukum 1 Newton, di sini tidak ada percepatan.
benda yang diam tetap diam, benda yang bergerak dengan kecepatan konstan atau GLG, dia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, sehingga tidak ada kecepatannya atau kecepatannya sama dengan 0. Jika dikalikan, maka M dikalikan A atau M dikalikan 0 hasilnya juga sama dengan 0. Jadi itu ya, di perbedaan antara hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton, yaitu ada pada percepatan. Kalau pada hukum 1 Newton itu tidak ada percepatannya, sedangkan pada hukum 2 Newton itu ada percepatannya. Nah, selanjutnya untuk hukum 3 Newton. Kalau hukum 1 Newton itu kaitannya dengan percepatan dan kaitannya dengan kecepatan sama dengan 0. Kalau hukum 2 Newton itu percepatan tidak sama dengan 0. Nah, kalau pada hukum 3 Newton ini kaitannya dengan aksi dan reaksi. Silakan gelas lagi ya. Saya contohkan gelas di sini. Apa yang terjadi kalau seandainya tangan saya tidak menahan gelas ini? Tentunya gelas akan jatuh ke bawah. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi. Tapi dengan tangan saya menahan gelas ke atas, maka tangan saya memberikan gaya ke atas atau gaya reaksi oleh akibat dari gaya gravitasi. Nah, kalau kita gambarkan di sini, ini balok, dia memiliki massa M. Karena semua benda itu pasti selalu jatuh oleh gaya gravitasi, maka di sini ada F, ya, F aksi. Nah, karena ke bawah ini setara dengan F gravitasi terhadap benda. Nah, benda ini ditahan oleh papan, atau papan memberikan gaya balik kepada benda, sehingga papan memberikan F reaksi. Nah, dari sini bisa dituliskan bahwasanya F aksi sama dengan F reaksi. F aksi sama dengan F reaksi, nilainya sama. Ini harusnya minus, ya, bukan minus tapi sama ya, setara. F aksi sama dengan F reaksi. F aksi sama dengan F reaksi. Sama nilainya. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak sama, maka benda itu kemungkinan akan bergerak ke bawah atau terangkat ke atas. Itu yang disebut sebagai hukum 3 Newton tentang F aksi sama dengan F reaksi. Nah, untuk satuan gaya sendiri, ini gaya disimbolkan sebagai F, ya, dimana F itu sama dengan M dikalikan A. M itu adalah massa, A itu adalah kecepatan. Nah, sebelumnya kan kita tahu bahwa massa itu satuannya adalah kilogram. Massa itu adalah satuannya adalah kilogram. Sedangkan A kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga F atau M dikalikan A itu sama dengan kilogram meter per detik, boleh sekon juga boleh, detik itu sama dengan sekon, ya. Sehingga gaya itu satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Kalau kita tuliskan di sini, gaya satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, atau gaya itu bisa disebut juga apa ya, karena gaya itu ditemukan oleh ilmuwan fisika yaitu Newton. Nah, untuk menghargai nama sang penemu gaya atau Newton, maka ulama fisika sepakat untuk memberi nama satuan gaya sebagai N atau Newton. Jadi bisa juga diberi satuan N, yaitu Newton. Nah, itu sekilas tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, sekarang saatnya kita melakukan sedikit studi kasus. Kita kembali lagi ke buku ajar, bahan ajar yang sudah saya rekomendasikan kalian untuk mendownload di Play Store, yaitu buku IPA kelas 8 kurikulum 2013. Nih, kalau kalian belum download, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Nah, kita akan melakukan analisis dari kasus penerapan hukum Newton dalam peristiwa sehari-hari. Nah, di sini disediakan beberapa peristiwa tentang kejadian fenomena, beberapa ilustrasi. Nah, kita diminta untuk menentukan apakah peristiwa yang ada di sini termasuk hukum Newton 1, hukum Newton 2, atau hukum Newton 3 tentang gaya. Oke, langsung saja. Peristiwa yang pertama, dua ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu sama lain. Dua ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu sama lain, ini jelas termasuk hukum 3 Newton, ya, dimana kijang saling memberikan gaya atau saling memberikan aksi dan sehingga menyebabkan reaksi. Ini masuk ke dalam hukum Newton 3 tentang gaya.
Lalu yang kedua, dua ekor badak jantan yang bermasa sama melakukan adu kekuatan untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Keduanya saling mendorong dengan gaya yang sama sehingga tidak ada satupun badak yang bergeser dari posisinya. Ini jelas dua ekor badak yang saling dorong-mendorong, dia tidak bergeser ya. Dia tidak bergeser. Nah, di sini berlaku hukum 3 Newton. Kenapa? Karena dua ekor badak ini saling memberikan gaya, ada gaya aksi, ada pula gaya reaksi, dan juga berlaku hukum 1 Newton. Kenapa? Karena tidak bergeser atau posisinya sama. Ingat, sigma F sama dengan 0, itu adalah hukum 1 Newton, sehingga benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan ya. Benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi ini bisa termasuk hukum 1 Newton, juga bisa termasuk hukum 3 Newton. Lalu peristiwa ketiga, seekor anak badak bermain-main dengan induknya. Anak badak tersebut terpental ke belakang karena mencoba mendorong induknya dengan kuat ya. Ini sama hukum 1 Newton, di anak badak yang kecil yang mendorong induknya terpental. Kenapa? Karena gaya karena induknya memberikan gaya reaksi terhadap anak badak. Ada gaya aksi dan juga gaya reaksi. Lalu peristiwa yang keempat, seekor harimau jantan mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh sehingga terpental jauh. Nah, kalau ini kasusnya kan harimau mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh sehingga anak kijangnya terpental jauh. Ini masuk ke dalam hukum 2 Newton. Ada percepatannya, sigma F sama dengan M dikalikan A. Lalu peristiwa yang kelima, seekor elang terbang bebas di udara dengan cara melemparkan sayapnya ke bawah. Kecepatan udara yang lebih cepat di bagian atas sayap mengakibatkan elang tersebut terangkat ke atas. Nah, kalau kita gambarkan di sini gaya bekerja adalah gaya angkat ke atas sehingga elang bisa terbang ke atas. Ini masuk ke dalam hukum 2 Newton. Lalu kasus yang keenam, seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Gajah betina tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya yang jauh lebih besar daripada massa tubuh anaknya. Ini jelas ya, gajah besar mendorong anaknya pelan-pelan untuk minum, berarti masuk ke hukum 2 Newton. Oke, kasus nomor 7, seekor ikan berenang di dalam air dengan cara menggerakkan siripnya ke belakang. Ini kasusnya ikan menggerakkan siripnya ke belakang, lalu air memberikan reaksi balikan terhadap siripnya sehingga ikan bergerak ke depan. Berarti ini masuk ke dalam aksi reaksi atau hukum ketiga Newton. 8. Seekor jerapah jantan memiliki kepala yang besar untuk menyerang jerapah jantan lainnya saat dewasa. Ini jelas kasusnya antara dua jerapah yang saling beradu kepala sehingga masuk ke dalam hukum aksi reaksi atau hukum ketiga Newton. Lalu kasus ke-9, seekor kuda berlari dengan kecepatan konstan sambil membawa sebuah paket di punggungnya. Secara tiba-tiba kambing tersebut, nggak jadi kambing, kuda ya seharusnya. Secara tiba-tiba kuda tersebut berhenti sehingga terlempar ke depan. Nah, kasusnya kuda membawa paket di atasnya, berlari dengan kecepatan konstan. Lalu kuda itu tiba-tiba berhenti sehingga paket jatuh, terlempar ke depan. Nah, kita meninjau dari paketnya ya, paket yang mula-mula di atas kuda, kemudian kuda tiba-tiba dia diam atau berhenti, paket terlempar ke depan. Nah, kalau kita lihat mula-mula paketnya itu bergerak dengan kecepatan setara dengan kecepatan kuda, lalu kuda tiba-tiba berhenti, sedangkan paket mempertahankan kecepatannya sehingga paket terdorong ke depan. Nah, ini masuk ke dalam hukum 1 Newton tentang gaya. Contoh lain misalkan ketika kalian berada di kendaraan di bis, misalkan bis bergerak dengan kecepatan konstan, kalian juga bergerak dengan kecepatan konstan karena ada di dalam bis. Nah, tiba-tiba bis itu mengerem mendadak sehingga tubuh kalian terdorong terlempar ke atas. Nah, sebenarnya tubuh kalian itu berusaha mempertahankan kecepatannya. Nah, karena kata kuncinya dalam mempertahankan kecepatannya, maka ini masuk ke dalam hukum 1 Newton. Ingat, hukum 1 Newton berbunyi benda akan tetap diam atau benda akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan selama tidak ada gaya yang bekerja. Sama halnya ketika kalian berada di dalam kendaraan yang berhenti, lalu kendaraan itu menginjakkan pedalnya atau menggerakkan kendaraannya. Nah, secara tersentak, kalian yang mula-mula dia akan terdorong belakang
tiba-tiba kendaraannya bergerak ke depan, kalian akan terdorong ke belakang. Nah, itu menunjukkan bahwa tubuh kalian berusaha mempertahankan posisi kalian tetap diam, sedangkan kendaraan itu bergerak ke depan sehingga tubuh kalian terlempar. Itu menunjukkan bahwa di situ berlaku hukum 1 Newton tentang gaya. Kasus ke-10, seorang joki kuda mengikuti kompetisi final kuda. Di menit terakhir, kuda yang ditungganginya berhenti secara tiba-tiba sehingga joki tersebut terpental ke depan. Nah, kasus ke-10 ini sama dengan kasus ke-9. Seorang joki yang mula-mula bergerak dengan kecepatan kuda saat itu, lalu kuda tiba-tiba berhenti secara mendadak, joki akan terlibat ke depan karena berusaha mempertahankan kecepatannya. Maka ini masuk ke dalam hukum 1 Newton tentang gaya. Jadi itu sekilas pembahasan terkait hukum Newton, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan juga hukum Newton. Semoga bisa menambah wawasan dan manfaat. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.